akan mendekatkan diri kepada Allah itu memang juga betul. Karena dengan puasa ini orang akan lemah secara fisik, nafsu-nafsu fisikal, syahwat-syahwat hayawani akan dibatasi sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini jumpa lagi bersama saya dan juga tim Media Center PCNU Nganjuk. Setelah puasa untuk yang kesekian harinya, semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Amin, amin. Amin. Nah, di tengah-tengah kita kali ini hadir kembali ayahanda kita, Abi Harisuddin Akib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Nita, Sehat nggih? Alhamdulillah. 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 Beliau adalah pengasuh pesantren terpadu Darul Ulil Albab Kelutan Grongges. Insyaallah, insyaallah. Pripun datang mriko? Santrine tasik siam sedaya nggih. Alhamdulillah nggih santri, ada yang santrinya puasaan saja, ada santri asli di situ. Ini alhamdulillah rencananya nanti dari SMA Sidoarjo nanti juga akan nyantri di situ. Alhamdulillah. Satu kelas. Kapan-kapan insyaallah Nggih, kula nggih. sowan mriko. Nggih. Nggih. Nggih, untuk kemarin kita telah membahas puasa melunakkan hati. Oh, Ya. iya. Untuk episode kali ini kita akan membahas puasa mendekatkan diri pada Allah. Nggih. Nggih, monggo nggih. Nggih. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang saya sayangi, saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berjumpa kembali di media center PCNU ini dalam kaitannya atau dalam nuansa pengajian yang ngaji bersama mengisi waktu puasa kita. Mudah-mudahan manfaat adanya dan berkah untuk kita semua. Memang puasa itu ditargetkan oleh Allah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi yang bertakwa kepada Allah. Puasa ini memang manfaatnya efek manfaat memang manfaat langsung atau fadilah ya keutamaannya dengan puasa model agama Islam ini, model kita, model agama paling akhir ini yang rasional itu memang multi manfaat. Jadi manfaatnya luar biasa banyaknya dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi keruhanian. Nah, ini memang luar biasa manfaatnya. Nah, termasuk yang dari segi kerohanian ini akan mendekatkan diri kepada Allah itu memang juga betul. Karena dengan puasa ini orang akan lemah secara fisik, nafsu-nafsu fisikal, syahwat-syahwat hayawani akan dibatasi sedemikian rupa. Itu kalau memang puasanya bener ya, artinya puasanya sesuai dengan target. Yang persoalan kan kita sering poso kita hanya membalik makan. Nah, itu sehingga efeknya kurang bagus. Jadi puasa itu ya memang harus dikurangi. Makanan-makanan, konsumsi-konsumsi biologis kita dikurangi dan diperbanyak konsumsi spiritual. Tapi otomatis juga itu memang ketika konsumsi hayawaninya kita dikurangi, makan minum kita dikurangi, nanti akan meningkat kualitas atau daya spiritual kita, ruhani kita akan bergeliat dan akan keluar dari cengkeraman fisik kita, biologi kita. Biologi kita ini kan mengajak kita pada memenuhi kebutuhannya sendiri kan. Kebutuhan makan, minum, tidur, seks, arah-arah duniawi, kecintaan duniawi. Nah, kebutuhan rohani kita kan mendekat pada Allah. Ketika jasmani kita belenggu dengan dilemahkan tadi,
dilaparkan, didahagakan, itu rohani kita akan ucul, ucul, lepas Hilang, dan akan berjalan menuju kepada Allah sebagai asalnya dan sebagai kebahagiaannya dia. Sehingga akan dengan tidak sadar orang puasa itu akan meningkat sekian kali lipat derajat daripada kegiatan rohaninya daripada tidak puasa. Nanti coba dibayangkan waktu nggak puasa itu sholatnya berapa kali? Kalau waktu puasa ya enteng Iya. aja banyak kali. Iya, Baca Qurannya juga akan banyak, walaupun badannya lemes. Itu nyatanya nanti Kok kuat ya ini? nggih, kegiatan produktif spiritualnya akan naik. Naik. Nah itu otomatis karena memang tadi melemahkan fungsi-fungsi biologisnya itu. Nah, dengan fungsi biologis itu maka ruhani akan terlepas dan dia akan bisa mencari apa namanya konsumsinya sendiri. Konsumsinya ruhani itu ya sambung kepada Allah itu, mendekat atau menyambung dengan Allah itu. Nah itu semakin panjang akan semakin terjadi seperti itu. Nah, logikanya begitu. Iya. Jadi Ya, pengalaman saya pribadi itu kadang disadari ataupun tidak. Memang kalau saat puasa itu rasanya itu kalau dibuat ibadah itu waktunya berjalannya itu lama. ya cukup Iya, iya cukup aja gitu. banyak, Padahal kita ya. kan kondisinya lemah itu apa ya? Apa Nggih. faktor memang hikmahnya puasa Nggih. Allah itu memberikan kekuatan yang lebih sebenarnya. Nggih. Nggih. Nggih, tadi ya kayak tadi gambarannya ruh itu kan ada di dalam jasad ini. Ruh ini ada di dalam jasad. Masing-masing antara ruh dan jasad itu punya konsumsinya sendiri-sendiri. Semakin dituruti konsumsinya, semakin menguat. Badan kalau dituruti konsumsi badan, makan minumnya yang bagus, 4 sehat 5 sempurna, maka badannya akan menguat. Ruhani sehingga ruhaninya akan cenderung lemah karena dikuasai oleh badan gitu. Nah, kalau badannya kemudian dilemahkan, maka ruhaninya yang akan menguat. Akan Nah, itu akan bergeliat. Lah ini tinggal kita mendukung supaya badan kita mendukung programnya ruhani. Program rohani itu apa? Dia mendekat pada Allah, zikrullah, sholat, ngaji, terus mencari ilmu. Ini Nggih, nggih. itu semua adalah konsumsinya ruh. Nah, itu akan otomatis akan mendekat sendiri. Jadi cara paling gampang ya ajaran agama itu sudah luar biasa. Piye ampriye ruhani kita mendekat pada Allah itu ya dipuasakan itu. Disuruh puasa. Maka ya ajaran para nabi, para rasul, Nabi Muhammad itu tidak pernah kenyang ya. Selalu melemahkan dirinya agar ruhaninya menjadi kuat. tidak terkuasai, tidak terjajah oleh jasmaninya. Nah, ini teori yang seperti itu. Nah, di samping kemudian juga badannya menuruti, mengkondisikan dengan karena kita tahu ilmunya dan tahu motivasi dari agama bahwa dengan puasa dengan di waktu puasa ini seluruh amal soleh itu dilipat gandakan, amal wajib menjadi berlipat ganda, amal sunnah menjadi seperti wajib ya, dinaikkan. Semua itu motivasi untuk mendukung spirit, menguatkan ruhani tadi agar ruhaninya bisa mendekat dan bersama dengan Allah, dengan akhirnya kuat melaksanakan taat kepada Allah. Ada nggak saat-saat yang istimewa ketika kita di saat puasa itu bisa lebih mendekatkan diri sama Allah gitu? Saat-saat yang pripun gini kan? Nggih. Lebih apa ya? Biasanya kalau keseharian di luar bulan Ramadan kan saat kita sholat malam. Nah, kalau mungkin saat puasa ini siang hari apa juga bisa atau? Nggih. Ya saat ini waktu apa namanya iftar itu apa namanya? Waktu berbuka. Waktu menjelang berbuka sampai waktu kita berbuka adalah waktu yang paling dekat kita dengan Allah atau waktu yang paling mustajabah kalau doa. Itu karena kita paling sudah puncak sensitivitas kita dengan Allah wis. Nah, ini adalah waktu yang tepat atau yang kalau kita
berdoa, mendekatkan diri pada Allah dengan kemudian berdoa. Maka saat menjelang puasa, saat menjelang berbuka, sampai waktu berbuka itu mari kita gunakan untuk bertaqarrub ilallah, mendekat pada Allah. Dengan ada kebiasaan itu buka bersama ngaji menjelang apa namanya? Nah, kalau itu bagus sih. Iya, Biasanya nggih. kan ngabuburit orang-orang Nggih, itu. ngabuburitnya ngaji, gitu Ngaji. ya. Itu Nah, bagus itu. Kemudian doa bersama baru makan. Karena saat itulah saat yang paling ijabah namanya Allah di dengan saat kita puasa nggih. di saat kita puasa mau berbuka itu adalah waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah. Ya, mari nanti coba kita laksanakan. Kita juga sering lupa Nah, karena wis kadung kesusu itu betul. orientasi Iya. kita jasmani kita sudah sangat sudah sangat rindu dengan makanannya. Padahal baru di selahnya berapa jam ya, 8 Iya, jam. lah nggih. Itu sudah sangat terasa sekali. Nggih. Nggih, tapi itulah coba di selain waktu menjelang sahur juga itu tetaplah waktu menjelang sahur itu tetap merupakan waktu yang sangat istimewa karena di waktu itu Allah turun menyambut kita mau hadir dalam keadaan apapun akan disambut oleh Allah dengan sangat senang. Kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap, Allah turun langsung ke Nggih. maksudnya menyongsong kehadiran kita untuk bermunajat kepadanya. Nggih. Nggih. Puasa mendekatkan diri sama Allah. Nah, ini kaitannya juga dengan kalau mau lebaran itu juga harus menahan semuanya nggih nggih. Kalau mau buka puasa biasanya ngabuburit terus menyiapkan makanan yang Masya Allah. Ada itu kadang masyarakat itu di saat puasa itu malah pengeluarannya lebih banyak. Lebih konsumtif. Oh iya, harusnya pripun nggih Nek, menyikapi fenomena seperti itu. Nggih. Jadi ya dalam satu sisi apa namanya ya ada sih baiknya dari unsur duniawi, ada kebaikannya karena sirkulasi ekonomi menjadi Nah, iya lebih benar, bagus. banyak Tetapi pedagang-pedagang. tapi sebetulnya secara personal spiritual ya itu degradasi lah, penurunannya itu tidak boleh karena kita masih kalah itu. Sehingga ya tapi ya kita ngomong namanya ya, kita ya harus tengah-tengah, tidak bisa ekstrim jadi kayak rahib gitu ya. Ya sesekali atau sebagian ada gitu. Tapi kalau sepanjang bulan, sepanjang ini kita menjadi semakin konsumtif itu ya tidak benar. Jadi harusnya itu tadi yang puasa umum sekali tadi hanya balik makan tadi, Gitu. bahkan akhirnya malah ngodo, makannya lebih banyak atau lebih baik, Balas dendam. konsumsinya lebih besar. Nah itu sebetulnya nggih itu kesalahan, salah kaprah lah kita, salah kaprah. Terus kaprah orang begitu itu, tapi itu bagi orang-orang yang khusus, yang para pendengar yang kira-kira sudah dewasa dalam beragama, sudah sepuh dalam agama, ya mestinya tidak begitu. Nah, itu memang anak-anak dalam beragama lah, anak yang memang Masih belajar mungkin ya. belajar ya, Balas enggak dendam apa-apa. jadi nih. Iya. Atau malah menjadi konsumtif tadi itu yang ya fenomenanya masih seperti itu. Kalau yang spiritual betul 40% itu ya sudah bagus. 40% dari yang banyak 60, tapi kayaknya masih 80% ya yang Lah ya yang malah semakin konsumtif, semakin materialis, ya itu ya belum kena hakikat puasa dalam pengertian yang sesungguhnya, tasawuf lah. Iya. Tapi kalau untuk kepentingan global global ekonomi ya malah masih lah diuntungkan. Karena apa? Karena memang dengan kata Nabi itu lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannau sanatan kulluha Ramadan. Memang Ramadan, di bulan Ramadan ini luar biasa. Menguntungkan bagi semua pihak. Ya, semua pihak selama masih nilai netral dan normal aja itu semuanya untung, kecuali setan-setan aja yang dibelenggu. Nah, tetapi yang tidak satanik, hayawani tadi itu masih dapat Masih keuntungan, berkeliaran. masih dapat keuntungan Ramadan, sehingga mengharap setahun itu dari Ramadan, pedagang khususnya itu
nek iso Ramadan terus po. Iya bener, pedagang dadakan itu ya. banyak ya. Penjual sarung, penjual apa itu makanan itu semua seneng nek Ramadan. Selama itu, tapi kalau yang satanik, setan-setan memang terbelenggu betul, tidak jalan itu kan kehidupan satanik itu perjudian, permainan apa itu akan sangat terhalangi untuk bisa berjalan. Iya. Nggih. Ini lebih menghormati lah, mosok arepe bendina arepe dolanan napa nggih arep judi terus nggih. Berarti ada benar puasa itu menahan. Jadi tidak hanya menahan orang-orang yang biasanya apa judi terus melakukan hal-hal yang tidak baik itu akhirnya juga entah sehari 2 hari itu juga leren terkena puasa. Ya enggak ada temannya. Iya, enggak ada teman Atau bener. sungkan karo siapa atau apa. Nggih. Ya terkondisikan secara sosial karena di Indonesia khususnya sudah negara muslim kan mayoritas ya sudah akan terhalangi untuk Tadi saya agak penasaran dengan tipe-tipe orang puasa ya. Jenengan tadi puasanya itu apa puasa konsumtif ya, hanya membalik makan. ya merubah pola makannya, jam makannya. Terus ada lagi nggak ya? Nggih, yang memang puasa untuk tadi kepentingan spiritual bahasanya Imam Al-Ghazali puasanya orang awam, puasanya orang khusus, ada orang yang khususnya khusus. Oh, Itu iya. ada istilahnya nih, orang awam ya memang sekedar membalik atau merubah Jam makan. pola makan, menahan itu juga sudah bagus, pasti akan mempengaruhi kesehatan. Yang khusus ya sudah imsaknya dari seluruh dorongan jiwa yang tidak bagus. Kalau yang khususnya khusus, imsaknya dari lupa dengan Allah. Dari lupa dengan Allah terus supaya ingat dengan Allah, selalu zikrullah dalam keadaan apa saja. Puasa itu dalam pengertian menahan dari belok lupa dengan Allah. Ghaflah tadi itu yang khususnya khusus ya, Berarti lebih dekat lagi sama Allah ya, kalau itu ya. gandeng terus yang ini selalu gandeng terus menahan untuk tidak lepas dari ingat Allah. Ini puasa super khusus tadi. Semoga kita bisa ya. Ya insya Allah Puasanya orang puasanya khusus bin khusus. ya minim kalau khusus bil khusus itu mungkin sudah ya ada bisa sih orang tertentu juga bisa sambil apa saja tapi ingatannya sambung dengan Allah. Itu juga sudah sangat langka, minimal kelas 2 tadi lah. Ya, Khusus kelas khusus wis sudah bisa menahan dari berbuat maksiat, dari berkata yang tidak benar, semuanya yang buruk-buruk sudah. Ini berarti juga sudah luar biasa. Oke. Terakhir kiat-kiat supaya kita bisa lebih dekat sama Allah dalam bulan puasa ini maupun di luar bulan puasa. Oke. Ya pertama harus niat, memang diniati dari awal memang saya mau mencapai puasa beneran. Nawa itu nawa itu som li jami'i fi syahrin Ramadan kulluh ya. Jadi satu Ramadan penuh ini karena Allah. Niat memang poso beneran, poso topo broto. Memang niatnya memang aslinya poso itu kan untuk topo broto tadi. Untuk agar kita terlahir kembali, terlahir menjadi manusia mutakin namanya. Terlahirlah itu caranya ya dengan poso minimal poso kelas 2 tadi. Nah, itu niatnya memang punya target lah bahasa yang lain. Supaya poso kita tidak asal. Targetnya bahwa poso ini kita sempurna. Nah, nanti plus poso setelah bulan Syawal. Poso itu sempurnanya tambah 6 hari. Karena kalau belum ditambah 6 hari itu masih rentan asrornya puasa, hikmahnya puasa itu hilang. Jadi karena puasa itu nanti akan tercerahkan, terlahir kembali menjadi manusia muttaqin. Biasanya di malam Lailatul Qadar itu malam terjadinya metamorfosis ruhani kita dari kebinatangan menjadi kemalaikatan. Nah itu nanti
terlahir. Nah, itu biasanya di sekitar likuran itu kan. Nah, itu sampai Syawal itu masih kecil dia. Kalau nanti Syawal itu dia euforia lagi dengan maksiat, itu mati. Karena namanya tiflul ma'ani. Bayi spiritual ini masih belum layak dipakani sate, langsung makannya mati nanti. Jadi kembali Leleken nih. ya, kembali jadi ulat lagi, kembali jadi binatang lagi Berarti kita lebih rohani kita. disempurnakan di Ya, saat di- Syawal. Ya, seperti olahraga itu loh. Iya. Kalau mari olahraga bal-balan itu kan enggak boleh terus langsung makan, Iya. harus ada apa namanya, calling down, Pendinginan, ya. pendinginan, calling down. Calling down itu 6 hari itu. Ya. Kalau enggak ada calling down-nya itu mati lagi, nanti akan kembali menjadi manusia biasa lagi. Manusia biasa lagi, nggak ada istimewanya Iya, ya. enggak jadi mutakin. Mutakin itu manusia berakhlak, berkarakter seperti malaikat. Jadi ruhaniahnya dia sudah kesenangannya malaikat itu mendekati. Ada manusia religius, manusia spiritual. Manusia religius, manusia spiritual. Nah, itu ada tenggang waktu untuk calling down-nya selama 6 hari setelah puasa. Yes. Niat, jadi niat mari kita juga gitu. Saya juga lupa ini, mudah-mudahan ini dengan ini akhirnya yang ingatkan nanti mulai nanti malam kita sepakat untuk poso tahun ini kita harus sempurna. Amin, Ya, amin, ya. amin. Matur nuwun, Yai. Ilmunya saya juga merasa refresh lagi. Mudah-mudahan Semakin nanti, amin. bertambah lagi pengetahuannya, nggih. Amin. Semoga lain kali kita juga bisa ngobrol lagi, Amin, bisa amin. ngaji kembali. Amin, Amin. amin. Matur nuwun rawuhipun. Ya. Sami-sami. Nggih. Ya, demikianlah pemirsa Media Center PCNU Nganjuk. Ngaji kita bersama Abi Harisuddin Akib, pengasuh pesantren terpadu Darul Ulil Albab. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa membawa manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Bila taufik wal hidayah, saya Anita Maratul Latifah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.